Dengan memfokuskan perhatian Anda pada 20% teratas dari semua prioritas, Anda akan memperoleh hasil sebesar 80%. Jadi, prioritaskanlah hidup Anda, berikan fokus dan energi pada hal-hal yang memberikan hasil yang terbesar. Make Today Count by John C. Maxwell. Bab kedua, prioritas. Saat saya pertama kali diwisuda dari universitas dan mengawali karir saya tidak bekerja sesuai dengan agenda saya. Kembali di tahun 60-an ketika saya belajar untuk melayani, mayoritas dari pekerjaan kuliah saya telah menyiapkan saya untuk melakukan konseling dan administrasi. Jadi, saat saya mulai bekerja di tahun 69, coba tebak, untuk apa saya menghabiskan sebagian besar waktu saya? Benar, konseling dan administrasi. Itu sangat jauh dari bakat alamiah saya. Selain sangat banyak kerja keras, saya tidak merasa puas juga tidak efektif. Di tahun 71, karena ingin mengembangkan diri dan memiliki keahlian-keahlian yang tidak saya pelajari selama saya di bangku kuliah, saya mulai belajar untuk meraih gelar bisnis. Saat mempelajari salah satu mata pelajarannya, saya menemukan sebuah paragraf yang menuliskan mengenai seorang ekonom Italia, Vilfredo Pareto. Paragraf itu memuat informasi mengenai prioritas. Ia menyebutnya dengan prinsip Pareto. Paragraf itu mengatakan bahwa dengan memfokuskan perhatian Anda pada 20% teratas dari semua prioritas, Anda akan memperoleh hasil sebesar 80%. Itu tergantung dari usaha Anda. Itu adalah saat saya disadarkan. Itu adalah saat di mana saya mengambil keputusan ini. Saya akan memprioritaskan hidup saya serta memberikan fokus dan energi pada hal-hal yang memberikan hasil terbesar. Saya tidak pernah melihat pada diri atau pekerjaan saya dengan cara yang sama lagi. Saya menyadari bahwa saya harus memfokuskan 80% dari waktu, energi, dan sumber-sumber saya pada area di mana saya kuat, bukan pada konseling dan administrasi. Aktivitas-aktivitas itu tidak buruk, mereka hanya buruk bagi saya. Sejak saat saya mengambil keputusan itu, saya telah menjadi praktisi dari prinsip Pareto dan saya telah mengajarkannya pada orang lain selama 33 tahun. Jika Anda ingin untuk mengetahui lebih banyak mengenai prinsip Pareto, bacalah buku saya Developing the Leader Within You. Seringkali, prinsip ini membuat saya bisa tetap terfokus. Walaupun saat pertama kalinya saya menerapkan prinsip ini, hasilnya kadangkala bukanlah apa yang saya inginkan. Margaret dan saya masih tertawa mengingat saat ketika ia meminta saya untuk menolongnya membersihkan halaman. Margaret, saya baru saja mempelajari prinsip Pareto. Saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk sesuatu seperti itu. Saya berusaha tetap fokus. Kita bisa membayar seseorang untuk melakukan hal itu. Margaret melihat pada saya dan menjawab, "Dibayar dengan apa?" Kami membuat kesepakatan dalam saat-saat sulit itu, namun itu adalah waktu yang menentukan bagi kami. Sejak saat itu, saya berusaha untuk berfokus pada hal-hal yang penting dan untuk tidak berpindah dari tujuan saya. Memutuskan untuk menentukan dan bertindak berdasarkan prioritas-prioritas penting setiap hari. Jika Anda ingin mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan pekerjaan Anda dengan cara mengambil keputusan mengenai prioritas-prioritas Anda, lakukanlah hal-hal berikut ini. Kendalikan lagi hari ini. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa biasanya orang-orang yang tidak memiliki urusan ingin menghabiskan waktu dengan Anda? Penulis puisi Carl Sandburg mengatakan, waktu adalah koin yang paling berharga dalam hidup Anda. Hanya Andalah yang akan menentukan bagaimana koin itu akan dihabiskan. Berhati-hatilah agar jangan orang lain menghabiskannya untuk Anda. Milik Anda yang paling berharga adalah 24 jam yang Anda miliki di depan Anda.
Bagaimana Anda akan menghabiskannya? Apakah Anda akan menyerah pada tekanan atau tetap berfokus pada prioritas Anda? Apakah Anda akan mengizinkan email dan tugas-tugas yang tidak penting, para telemarketer, interupsi, dan gangguan-gangguan lain menghabiskan hari Anda? Atau apakah Anda akan mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, mengontrol hal-hal yang bisa Anda kontrol, dan membuat hari ini menjadi milik Anda? Jika Anda tidak memutuskan bagaimana Anda akan menjalani hari Anda, orang lain yang akan memutuskannya. Ajukan 3 pertanyaan ini pada diri Anda. Tidak ada aturan dalam Daily Dozen yang berkontribusi lebih besar pada kesuksesan saya selain prinsip-prinsip prioritas. Saat menemukan bahwa saya harus mengubah pendekatan saya pada hari dan karir saya mengawalinya dengan mengajukan 3 pertanyaan penting ini pada diri saya. Pertama, apa yang diinginkan dari saya? Penilaian serealistis apapun mengenai prioritas di dalam bidang kehidupan manapun harus diawali dengan penilaian realistis mengenai apa yang harus seseorang lakukan. Bagi Anda, untuk menjadi pasangan atau orang tua yang baik, apa yang diinginkan dari Anda? Untuk memuaskan orang yang mempekerjakan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda memimpin orang lain, maka pertanyaannya menjadi apa yang harus Anda lakukan secara pribadi yang tidak bisa didelegasikan pada orang lain? Saat menyusun prioritas, selalu awali dengan pertanyaan mengenai apa yang diminta dari Anda dan berpikirlah dengan hati-hati sebelum bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Kedua, apa yang memberikan hasil terbesar bagi saya? Saat karir Anda terus menanjak, Anda mulai menemukan bahwa beberapa aktivitas memberikan hasil yang jauh lebih tinggi atas usaha Anda daripada beberapa aktivitas yang lain. Siapapun yang belum menemukan hal itu mungkin tidak sedang mengalami kemajuan dalam karirnya. Selanjutnya, fokuskan perhatian Anda pada aktivitas-aktivitas yang memberikan hasil terbesar. Ketiga, apa yang memberikan penghargaan terbesar bagi saya? Jika Anda hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang efektif, Anda akan menjadi sangat produktif. Namun, Anda mungkin tidak merasa berarti. Saya rasa penting juga untuk mempertimbangkan apa yang memberikan kepuasan secara pribadi bagi Anda. Bagaimanapun, saya menemukan bahwa beberapa orang ingin mengawalinya dengan pertanyaan nomor 3 ini dan tidak mau beranjak darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa memiliki disiplin untuk memperhatikan kedua area pertama sebelum menambahkan yang ketiga. Filsuf William James mengatakan, seni untuk menjadi bijaksana adalah seni untuk mengetahui apa yang harus lebih diperhatikan. Jika Anda memfokuskan prioritas-prioritas Anda dengan menjawab ketiga pertanyaan itu, Anda akan menemukan banyak hal lebih baik daripada yang seharusnya lebih Anda perhatikan. Demikian Make Today Count, bab kedua, bagian yang pertama. Saya Rosvita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.